Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Al-Hadis, pesan, dan wasiat guru besar kita Maulana Syekh, banyak sekali dalil, keterangan, dan pembahasan yang menyerukan persatuan, kekompakan, dan perdamaian, serta melarang berpecah belah antara sesama. Dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tersebut, maka umat bisa kembali bersatu padu di tengah keberagaman dan perkembangan zaman mungkarot yang menurut Bapak Maulana Syekh sangat membahayakan jika tidak difilter dengan pengamalan agama, terutama menghidupkan iman dan takwa, yang merupakan yel-yel enwi, pokoknya enwi, pokok enwi, iman dan takwa. Prinsip Islam harus ditanamkan kepada semua pihak, baik itu warga atau rakyat sebagai masyarakat yang dipimpin, maupun kepada para pemimpin dan tokoh. Prinsip utama yang tercakup dan terwujud dalam Islam dirangkum dalam surah Al-Baqarah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
yang maha mengetahui akan maksudnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-5. Prinsip-prinsip penting agama Islam adalah percaya bahwa Sang Pencipta itu esa atau tunggal, maha kuasa, penyayang, dan pengasih. Kedermawaan dan persaudaraan antara umat manusia, menundukkan hawa nafsu, bersyukur kepada Sang Pemberi segala kebaikan, pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya di akhirat. Karena prinsip utama dan penting tersebut tidak ditanamkan secara serius dan totalitas, maka umat tergiring ke jurang kesesatan dan kemungkaran, bahkan kemunduran, karena tertipu oleh kekilauan dunia semata. Sementara sinar agama meredup karena sengaja atau secara tidak sadar ditutup dengan gelar, status, pangkat, jabatan, uang, emas, intan, permata, kelompok, golongan, dan partai. Ketimpangan di mana-mana terjadi. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Maulana Syekh, guru besar kita, pahlawan nasional, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau berkata, pada zaman sekarang ini, jarang orang yang mau menegakkan agama. Begitu juga kalau kiaskan fahuwa mudhafun ilaihi, orang yang mengikuti kejahatan, maka ia juga jahat. Orang tersebut yang berbuat kejelekan dinamakan orang majnun. Mengajak orang untuk berbuat maksiat itu akan semakin banyak syar kejelekan kita. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejelekan. Demikianlah perkataan guru besar kita, Bapak Maulana Syekh. Begitu juga kalau melihat sistem pendidikan kita sekarang ini lebih cenderung mensupport sekolah atau perguruan tinggi umum daripada agama, atau bahkan kurikulum lebih banyak mata pelajaran atau mata kuliah umum daripada mata pelajaran atau mata kuliah agama. Demikian pula jurusan dan bidang ilmu baru bermunculan sehingga bidang agama berkurang karena dipangkas. Melihat situasi tersebut, dibutuhkan persatuan para akademisi dan cendekiawan muslim untuk merubah kemungkaran tersebut. Mereka terlebih dahulu harus lebih awal kembali ke ajaran agama dan memahaminya, selanjutnya bersatu padu mengadakan perubahan. Keadaan negatif terjadi juga di masyarakat kita Indonesia, NTB khususnya Lombok. Terasa sangat sulit sekali persatuan dibina karena mungkin kebanyakan orang hanya fokus dengan urusan politik dan urusan pribadi masing-masing. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan tindakan para anjum-anjum, terutama bintang Nahdlatul Wathon, untuk bertindak cepat, terutama sekali anjum-anjum yang duduk di pemerintahan dan organisasi. Mereka harus berinisiasi dan berbuat mumpung memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih. Kerelaan mereka untuk berbagi ilmu, wawasan, keuangan, tenaga, kesempatan, dan lain-lain untuk mewujudkan persatuan sangatlah dibutuhkan. Untuk mewujudkan persatuan sangat diperlukan kesadaran diri, kemauan, dan evaluasi diri. Dengan kesadaran kita akan insyaf bahwa persatuan itu wajib dan perpecahan itu haram.
suatu keadaan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibenci para nabi dan rasul, dibenci para ulama, terutama guru besar kita Maulana Syekh. Beliau sangat tidak menginginkan perpecahan terjadi di kalangan keluarga besar Nahdlatul Wathon. Terkait dengan sikap dan tindakan warga NW yang tidak mau bersatu, begitu juga dengan umat Islam yang saling membenci, beliau mengatakan, "Aku paling benci jika ada orang NW yang memusuhi sesama NW-nya dan saling benci." Beliau juga berkata, "Saya sangat benci pada orang yang berbuat perpecahan dan berkelahi." Beliau juga mengatakan, "Jangan iri hati pada orang yang ada gunanya untuk NW." Beliau juga mengatakan, yang perlu dijaga adalah jangan sampai ada yang saling sakit hati atas prestasi teman-temanmu. Bapak Maulana Syekh juga berkata, jangan menampakkan kebencianmu pada seseorang yang kamu benci, cukuplah Allah akan membalasnya. Beliau juga mengatakan, barang siapa yang meremehkan muridku, berarti ia meremehkan aku. Dan kalau sudah meremehkan aku, berarti meremehkan NW. Dan kalau sudah meremehkan NW, berarti meremehkan Islam. Selanjutnya, dengan kemauan, kita akan bergerak untuk bersatu dan menjauhi berpecah belah. Dengan evaluasi diri, kita akan tersadar bahwa kita memang benar-benar ingin bersatu, sehingga tidak memberikan batasan, syarat, atau instrumen-instrumen lain yang menjadi dinding pembatas terhadap keberlangsungan persatuan tersebut, karena sudah jelas diatur oleh ajaran agama. Jangan lagi menyalahkan orang lain karena tindakan yang pernah mereka lakukan, namun sebaiknya salahkanlah diri sendiri. Kenapa tidak melakukan tindakan cepat dan tepat sehingga orang terkait berani melakukan tindakan seperti itu? Perlu juga untuk memberikan kesadaran kepada diri sendiri. Kenapa tidak segera memperbaiki keadaan sehingga persatuan bisa diwujudkan? Yang NW dan Islam butuhkan saat ini adalah seorang yang mampu tegar, kokoh, dan berani bertindak dengan segala cara sehingga warga dan umatnya mau bersatu, karena persatuan merupakan satu-satunya alasan bagi NW dan Islam yang akan membuatnya sempurna dan jaya. NW dan Islam tidak membutuhkan warga dan umatnya yang selalu berpecah belah, berkelahi, berbantah-bantah, berdebat-debat, berfirqah-firqah, berlain-lain, beraren-aren, saling iri hati, dengki, saling menyakiti, membenci, saling memusuhi, saling meremehkan, berbuat yang tidak-tidak, suka merusak, dan sebagainya dari sifat dan sikap yang negatif, apalagi kalau berniat mencari makan di NW dan Islam. Semua itu akan memperkokoh dan membantu terlestarikannya fitnah kubro yang merupakan sumber dari segala sumber bencana psikologis sumber daya manusia dan pemicu terjadinya korelasi antara kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tangan-tangan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik.
hingga Allah mengirimkan bencana alam yang tidak bisa dibendung oleh siapapun kecuali manusia-manusia yang sayang akan dirinya, agamanya, tanah airnya, dan bangsanya, di mana mereka sudi kiranya untuk segera kembali ke jalan yang benar. Demikianlah, mudah-mudahan kita bersama-sama menyadari bahwa persatuan merupakan suatu hal yang wajib kita laksanakan, dan perpecahan merupakan suatu tindakan yang harus kita hindari. Mari kita sama-sama taat kepada Al-Quran, Al-Hadis, dan pesan guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, sehingga kita mau kompak, utuh, tegak, teguh, dan bersatu sepanjang zaman. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.